Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-masajida buyutan lil ibadah wa rahatan lin nufusi wa tuma'ninah wa barakatan lil hayati wa sa'adah wa marta'an lil zakirin wa majma'an lil muslimin wa mimbaran lil hidayati war rasyad wa muqammi'an lil ghiwayati wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rijal al-fadli wal ulama, suyukh al-qawmi wal hukama, jami'a dhayfina al-kurama, tubahi bil liqa'in sama. Para tamu undangan yang kami hormati, baik dari para pejabat, para alim ulama, para hukama, dan tamu-tamu yang kami hormati yang tidak bisa mungkin kita sebut semuanya, dan tadi sudah disampaikan insyaallah tidak lama. Ini juga sebenarnya bukan tausiah, karena kalau tausiah ya kami termasuk ya junior ini ya, daripada para ustadz yang ada yang sedang duduk ya, kami mohon maaf sebelumnya. Ini sedikit hanya menyampaikan tentang makna atau maksud dari pendirian masjid dan program tahfidzul Quran, yaitu di kediaman Bapak Haji Fauzi. Dan di sini sedikit akan saya sampaikan tentang pemahaman nama Al-Mubarak. Ya, nama Al-Mubarak. Nama Al-Mubarak sebagaimana kita pahami bahwa keberkahan itu ada bermacam-macam. Ya, ada keberkahan tempat seperti Masjidil Haram, tempat-tempat yang untuk ibadah, termasuk semua masjid itu adalah tempat yang berkah. Kemudian ada makanan atau minuman yang berkah. Ya, semua makanan, minuman yang disebut dalam Al-Quran itu adalah berkah semua. Watin, wazaitun, watur, nah, semua. Kemudian juga ada keberkahan itu ada dalam waktu. Ya, waktu, yaitu sepertiga malam atau waktu setelah selesai ibadah, itu adalah juga keberkahan. Nah, dalam nama Al-Barakah atau Al-Mubarak di sini, ya dari Yayasan Mutiara Berlian. Nah, di sini juga ingin dengan adanya masjid ini terwujud keberkahan tersebut. Ditambah dengan program tahfidz yang semua sudah kita pahami bahwa Al-Quran adalah puncak dari semua keberkahan. Ya, puncak dari semua keberkahan karena Allah Ta'ala telah menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, maka di sini nama masjidnya dan nama pondoknya yaitu Al-Mubarak, ya, Al-Mubarak. Dan ini juga mengumpulkan dari semua jenis kebaikan selain keberkahan. Ya, selain keberkahan juga semua jenis kebaikan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa keberkahan itu atau kebaikan itu ada dua jenis. Ya. Amal baik, amal kebaikan ada dua jenis. Yang pertama yaitu antakuna sholihatan bi aslin tsabit minal kitab wa sunnah. Kebaikan itu memang diperintahkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis langsung dari Allah dan Rasul. Seperti kita sholat, kita puasa, kita zakat, ibadah di masjid seperti membaca Quran, istighfar, tasbih, zikir, semua itu adalah yang diperintah. Ya, memang ada perintahnya. Jadi kebaikannya memang ada perintah dari Rasul. Yang kedua, antakuna sholihatan bin nawaya, yaitu kebaikan itu menjadi baik karena dengan niat kita. Ya, seperti kita makan, kita minum, ya, kita aktivitas harian, yang sekolah ya sekolah, yang bekerja di perusahaan ya di perusahaan, yang bekerja atau dinas di instansi kepemerintahan tiap hari, ya beberapa jam meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, itu semua aktivitas harian. Yang sebenarnya ya, kalau tidak ada niat ibadah ya biasa,
Kita makan hanya untuk kenyang, hanya untuk minum, untuk supaya segar, ya biasa, nggak ada pahala. Tapi ketika kita mulai semuanya dengan niat beribadah, innamal a'malu binniyat, maka semua detik, setiap detik, ya, jam demi jam yang kita lewati semua bernilai ibadah. Bahkan tidur pun menjadi ibadah. Ya, kita tidur dalam sehari 6-8 jam. Ya, supaya tidur kita barokah, kita niati tidur untuk bagaimana kita mendapatkan kekuatan kembali untuk beribadah. Sehingga 8 jam itu tidak sia-sia. Kalau kita lupa, ya, menjadikan tidur kita itu adalah kebaikan dengan tidak meniatkan bahwa itu adalah ibadah, maka kita kehilangan, ya, bisa dikatakan setiap hari 8 jam. Ya, 8 jam itu berarti sepertiga waktu. Bapak-bapak yang umurnya, mohon maaf, 60 tahun, kalau tidurnya tertib, ya, 8 jam berarti sudah tidur 20 tahun. Nah, kalau lupa tidurnya tidak untuk niat ibadah, maka 20 tahun sia-sia. Maka nama Al-Mubarak ini, ya, kita harapkan tadi itu menjadi semua sumber keberkahan. Ya, di sini adalah tempatnya keberkahan untuk ibadah. Membaca Quran, ya, kapanpun, dimanapun waktunya, itu juga penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian juga semua apa yang dilakukan dengan diniati bahwa ini adalah ibadah adalah keberkahan. Dan berkah itu yang jelas sesuai di kalangan ahli ilmu, namanya berkah itu adalah thubutul khair al-ilahi, ya, kebaikan dari Allah langsung yang oleh Allah ditetapkan, ya, tidak akan kemana-mana, tidak akan berkurang. Ya, makanya, ya, idza halat fil qalil, ketika berkah itu berada di sesuatu yang sedikit, katsarathu, keberkahan itu membuat banyak. Jadi rezeki sedikit, tapi kalau Allah memberi berkah, Allah memberi banyak, cukup. Seperti Nabi pada saat diundang makan, ya, saat pembuatan parit di perang Khandaq, ya, diundang hanya untuk 5 orang, 5 porsi. Dan Nabi dibisikin, Nabi ini hanya 5 porsi. Ya, tunjuk sahabatmu yang tertentu saja. Ya. Tapi ternyata Nabi memanggil semua sahabatnya yang membuat parit, yaitu 1000 orang. Ya ahlal Khandaq, inna abatul hasana alakum tu'an fahayyu halan bikum. Ini ada undangan makanan, kita ke sana semua, 1000 orang. Tapi karena berkah halat, ya, fil qalil katsarathu. Ya, keberkahan itu membuat sedikit itu menjadi banyak. Wa idza halat fil katsir, ketika keberkahan datang ada di dalam yang banyak, rezeki banyak, semua ada keberkahan, maka nafa'athu, maka itu akan membuat bermanfaat, ya, membuat bahagia. Nah, inilah yang kita maksud, ya, nama Al-Mubarak. Sehingga insya Allah selain ibadah tadi juga disampaikan, memang tujuan utama masjid juga untuk tadi, yaitu majma'an lil muslimin, untuk berkumpulnya kaum muslimin. Bahkan Nabi pada saat awal hijrah yang dibangun masjid adalah pertama kali, tidak membangun pasar dulu, tidak membangun rumahnya terlebih dahulu, tapi menentukan di mana posisi masjid dan Nabi membangun masjid. Itulah awal keberkahan. Ya, awal keberkahan. Maka di sini para tamu undangan yang kami hormati, kita, ya, melihat umumnya manusia mungkin meramaikan pasar. Ya. Pagi-pagi sudah insya Allah pasar itu ramai, lebih ramai daripada masjid. Ya. Kalau masjid, ya, kadang yang azan, yang qomat, yang imamnya 1 orang. Ya. Atau ramai kadang-kadang hanya orang tua. Ya. Para pemuda-pemudinya melekan malam. Ya. Sehingga pada saat subuh malah tidur. Maka kita ramaikan masjid kita. Ya. Kita ramaikan kehidupan kita itu dengan banyak ibadah, dan insya Allah itu adalah keberkahan bagi kita semua. Itulah yang kita sampaikan, dan ini juga masjid tadi sudah sampaikan oleh Bapak Fauzi bahwa ini adalah untuk umat, ya, untuk umat. Dengan adanya masjid ini bukan membangun nilai-nilai eksklusif, ya, nilai-nilai istilahnya itu kegolongan hizbiyah, tidak, ya, kita membangun untuk kebersamaan. Sehingga ada kata dari ulama, ya, untuk mengingatkan kembali bahwa kita membangun sesuatu, membuat program sesuatu untuk kemanfaatan umat itu, ya, istilahnya apa? Namuddu yadan liman sabaku.
kita membentangkan, mengulurkan tangan kita ke orang-orang terlebih dahulu. Artinya apa? Meneruskan tugas mereka, meneruskan perjuangan mereka. Tadi sudah disebut berkali-kali perjuangan. Karena dalam kehidupan ada estafet perjuangan. Wa nafrisu darba man lahiku. Kita juga membentangkan jalan bagi generasi setelah kita. Ya, dengan membangun masjid, dengan membangun program, insya Allah nanti jadi jariah. Ya, meskipun kita nanti sudah dijemput ajal kita masih mempunyai jariah yang terus mengalir. Ya. Wa haulal haqqi nattafiqu. Ini juga tidak kalah penting. Kita harus terus sepakat untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kalau kebenaran ahlan wa sahlan. Kebenaran ya, ahlan wa sahlan, kita ikut. Ya, tapi kalau itu batil, itu kerusakan, kita menolak. Ya, kita menolak. Ya. Wa haulal haqqi nattafiqu wa ilal khairati nastafiqu. Selanjutnya kepada kebaikan kita tidak berhenti untuk berlomba-lomba, untuk menjadi yang terdepan. Ya, itulah dalam akhirat, ya, dalam urusan akhirat Allah minimal famsu, minimal fas'au ila dzikrillah. Kita dalam urusan akhirat, ya, minimal kita jalan cepat, enggak boleh jalan santai. Kalau bisa fafirru ilallah, berlari. Ya, sebagaimana ya, Bapak Fauzi ini setelah hijrah, ya, ini juga berlari, membangun masjid. Ya, karena tadi sudah enggak boleh masuk masjid, meskipun beliau juga ikut bangun. Nah, tapi ternyata backlist, sami kali kula berarti. Masjid di depan rumah tapi tetap enggak boleh masuk. Padahal tiap hari dipanggil hayya 'alas shalah. Ya, tapi ketika kita datang ya enggak boleh. Padahal di depan rumah. Ya, termasuk Ustadz Taufik. Nah, ini juga berdekatan, kalau Ustadz Khalil masih agak jauh. Ya, dan punya gedung tersendiri. Jadi minimal lari. Kalau bisa fastabiqul khairat. Jadi berlomba. Nah, kalau urusan dunia famsu fi manakibiha, kita boleh jalan santai. Apa bedanya? Kalau urusan dunia ya, kita lari, kita cepat, kita berlomba-lomba, dapatnya sama. Karena ada jatahnya. Tapi kalau urusan akhirat walikullin darajat mimma amil. Setiap derajat itu tergantung kita. Kalau kita lari, derajat kita lebih tinggi. Nah, itulah yang kita maksud. Ya, ini insya Allah bukan tausiah. Kalau tausiah nanti kami sungkan ya, dengan para sesepuh, para ulama, ya, para hukama yang ada di sini. Ini istilah mengingatkan kembali. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jazakumullah khairan. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.